Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang 10 orang sahabat yang kepada mereka diberikan berita gembira dengan surga. Dan kita masuk pada sahabat yang kedua, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurb bin Razzah bin Adi. Sampai di sini bin Adi ini mengisyaratkan bahwa beliau berasal dari kabilah Bani Adi. Kalau Rasulullah SAW berasal dari kabilah Bani Hashim, maka Umar bin Khattab ini berasal dari kabilah Bani Adi. Beliau satu kabilah atau berasal dari kabilah yang sama dengan sahabat Khalid bin Walid. Di kabilah Bani Adi ini memang dikenal sebagai kabilah tempat berasalnya pendekar, orang-orang yang jago berperang, jago berkelahi, jago berduel. Nah, Umar bin Khattab ini juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki keterampilan berduel, bergulat. Dia masuk Islam pada saat berusia 27 tahun pada tahun ke-6 kenabian. Jadi kalau dibandingkan dengan sahabat yang lain, 9 sahabat yang lain yang dijamin masuk surga, Umar ini bisa dikatakan sahabat yang paling terakhir masuk Islam, agak lama. Kalau yang lain itu 3 tahun kenabian itu sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun gajah. Jadi jarak antara usia beliau dengan Rasulullah SAW terpaut 13 tahun. Maka ketika tahun ke-6 kenabian, usia beliau ketika masuk Islam itu masih muda, 27 tahun. Dan memang sahabat yang jamin masuk surga ini dominannya anak-anak muda. Yang sebaya dengan Nabi SAW itu hanya Abu Bakar saja, yang lain anak muda. Nanti ada Zubair bin Awam itu masuk Islam 15 tahun, Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Usia mereka masih di bawah 20 tahun rata-rata. Umar bin Khattab ini sebagaimana tadi kami katakan, beliau berasal dari kabilah Bani Adi. Beliau memiliki postur yang jangkung. Jadi kalau beliau berjalan dengan orang-orang, maka beliau nampak dominan tingginya. Sehingga dikatakan kalau beliau naik kuda, itu kakinya nyentuh tanah. Bayangkan kita naik kuda ya, kita naik kuda itu kaki kita ke pelana dulu, baru kemudian bisa naik. Umar bin Khattab naik kuda kayak kita naik sepeda motor, langsung bisa ngangkang itu, nggak perlu pelana, dan kakinya itu masih kena sama tanah. Tinggi memang orang, jangkung. Ibaratnya kalau nonton film Doraemon, yang nonton kartun Giant itu kan nampak tinggi Pak sendiri deh, memang jangkung orangnya. Dan dengan fisik seperti itu beliau memang memiliki keterampilan bergulat.
sehingga beliau seringkali menjuarai event-event gulat. Cuman nanti ketika beliau hendak masuk Islam, beliau juga kaget karena ternyata selama ini beliau tidak pernah dikalahkan dalam bergulat, tapi Nabi SAW mampu membanting dia sekali bantingan. Jadi Nabi itu lebih kuat lagi. Walaupun Nabi itu tidak setinggi Umar bin Khattab. Kalau Nabi SAW dikatakan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah, beliau tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Kalau beliau berjalan dengan orang yang tinggi, beliau nggak nampak cebol gitu, nggak nampak rendah. Tapi ketika beliau berjalan dengan orang-orang yang pendek, beliau juga nggak nampak tinggi. Itu Nabi SAW. Tapi kalau Umar, kalau jalan sama yang lain, nampak dia sendiri tinggi. Bahkan dikatakan Umar ini juga memiliki kemampuan itu berpedang, ya, berduel dengan pedang dengan kedua tangannya sembari dia berada di atas kudanya. Jadi emang secara fisik beliau ini luar biasa. Nah, yang menarik dari Umar ini, selain secara fisik dia kuat, keterampilan berduel dia juga luar biasa, tapi otaknya juga cerdas. Makanya saya katakan pernah beberapa waktu yang lalu, Umar ini memiliki kepribadian yang paripurna kalau boleh dikatakan. Kalau bahasa sekarang, beliau ini kan sering bermain di tempat-tempat yang keras ya Pak ya, berduel, harlan kalau bahasa sekarang, di terminal berantem, nanti bagaimana lagi, bertengkar lagi, berantem lagi, duel lagi. Tapi kalau harlan-harlan itu kan tidak cerdas ya, cuman badannya aja gede. Umar ini sudah badannya besar, berduel, memiliki ketangkasan berduel, tapi juga cerdas. Jadi memiliki karakter yang kuat sekali Umar ini. Sehingga kalau Bapak dan Ibu membaca buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, yang ditulis oleh Michael H. Hart itu, yang Nabi SAW berada di urutan pertama, urutan kedua Isaac Newton. Umar bin Khattab merupakan satu-satunya sahabat yang dimasukkan oleh Michael H. Hart dalam 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Beliau pada urutan ke-51. Dan beliau merupakan seorang sahabat yang paling banyak diteliti perjalanan hidupnya. Bahkan orang barat sendiri pun meneliti perjalanan hidup beliau. Saya punya bukunya, ditulis oleh orang barat tentang kepribadian beliau. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika Rasulullah SAW melakukan Hajjul Wada, dan pada saat itu Rasulullah SAW berpidato di hadapan para sahabat, dikatakan pada saat itu sahabat yang hadir pada peristiwa Hajjul Wada itu sekitar 120.000 orang. Dari 120.000 orang itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengkategorikan mereka itu berdasarkan keilmuannya. Itu nomor 1 itu adalah sahabat yang dikasih gelar ulamanya para sahabat, ulama besar para sahabat. Dari 120.000 itu ada yang dikelompokkan sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ulama para sahabat, ulama besar para sahabat. Maksudnya apa? Sahabat-sahabat yang sering dijadikan rujukan oleh sahabat yang lain, bertanya tentang perkara agama. Sahabat ini pemahamannya tentang agama nggak sama Pak, berbeda-beda. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengkategorikan ada sahabat yang levelnya ulama di antara para sahabat. Jadi sahabat sendiri selain bertanya kepada Nabi juga bertanya kepada mereka ini. Dari 120.000 orang itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hanya memilih 7 orang saja. Cuman 7 ulama besar. Siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Yang pertama itu Umar bin Khattab. Beliau ini saya katakan tadi Pak ya, preman kalau bahasa sekarang. Tapi beliau merupakan sahabat yang bisa baca tulis. Nggak banyak sahabat yang bisa baca tulis. Beliau termasuk yang bisa baca tulis. Yang pertama Umar bin Khattab, nomor 1. Nomor 2 Ali bin Abi Thalib. Nomor 2 yang masuk dalam 7 orang ini. Nomor 3 anaknya Umar bin Khattab. Ini anaknya pun cerdas.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nomor 4, Abdullah bin Mas'ud. Ini 3 berikutnya nih Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Abdullah bin Abbas. Ini lebih kecil lagi nih. Masih kecil tapi masuk dalam level ulama besar di antara para sahabat. Orangnya masih kecil, Pak. Umurnya masih muda sekali. Abdullah bin Umar juga sama. Yang keenam, Zaid bin Sabit, satu-satunya sahabat Ansar yang masuk di 7 orang ini. Zaid bin Sabit. Ini juga anak muda ya. Perang Badar dia nggak dikasih ikut sama Nabi. Pengen ikut perang, tapi sama Nabi nggak dikasih ikut. Zaid bin Sabit ini. Tapi kita nggak akan bahas kepribadian Zaid bin Sabit karena dia nggak masuk dalam 10 sahabat yang dia masuk surga. Tapi ini orang cerdas. Kalau bahasa sekarang dia punya kemampuan bahasa di atas rata-rata, Pak. Polyglot, memiliki kemampuan menguasai bahasa lebih dari 1 bahasa. Ketika Nabi SAW sudah mulai berdakwah ke luar negeri, datang tamu-tamu yang berasal dari Yahudi, orang-orang yang berbahasa Ibrani, bahasa Suryani. Zaid bin Sabit ini diberikan tugas khusus oleh Nabi untuk mempelajari bahasa-bahasa asing itu. Dan dia bisa menguasai bahasa-bahasa asing tadi itu dalam waktu kurang dari 3 bulan. Zaid bin Sabit, orang yang diberikan tugas oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis atau mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit. Yang ketujuh, satu-satunya perempuan yang masuk di dalam 7 orang ini, Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar aja nggak masuk sini, Pak. Dari 7 ini, Abu Bakar nggak masuk. Abu Bakar masuk ke kelompok kedua, ulama para sahabat level 2, di bawah 7 orang. Tapi anaknya masuk, Aisyah radhiyallahu anha. Utsman bin Affan tidak masuk. 7 orang ini. Nomor 1 siapa? Umar bin Khattab. Sahabat yang paling banyak berijtihad. Nah, karena kemampuannya yang luar biasa, Umar ini juga memiliki keunikan, termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Yang dengan masuk Islamnya dia, agar masuk Islam, yang dengan masuk Islamnya dia, Nabi berharap agama ini bisa tegak. Nggak banyak sahabat yang didoakan sama Nabi begini. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi SAW berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabba hadzaini rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang engkau cintai. Dari 2 orang ini yang mana yang kau cintai? Yang lebih kau cintai? Nabi tidak meminta 2-2, 1 saja. Siapa dia? Bi Abi Jahal atau bi Umar ibn Khattab. Yang pertama Abu Jahal, Umair bin Hisham. 2 Umar ini. Yang kedua Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir di perang Badar. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW berdoa secara khusus untuk Umar bin Khattab, Allahumma a'izzal islama bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah agama ini dengan Umar bin Khattab. Sehingga kita tahu bahwa proses berimannya Umar bin Khattab ini unik juga, Pak. Pada suatu ketika beliau berada di puncak kemarahannya karena aktivitas Nabi berdakwah di tengah-tengah orang Quraisy. Sementara pada saat itu walaupun banyak orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada yang berani membunuh Nabi waktu itu. Karena mereka mengetahui Nabi ini berasal dari kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim ini, kalau ada di antara keluarganya yang tertumpah darahnya, itu tidak ada kata maaf dan tidak ada kalimat tebusan. Darah dibalas darah. Ngeri Bani Hashim ini. Nekat kalau ada di antara anggota kabilahnya yang dibunuh. Sehingga tidak ada yang berani bunuh waktu itu. Sehingga Umar waktu itu berpikir, ini kalau dibiarin begini saja, nggak selesai-selesai masalahnya. Biar saya aja yang bunuh. Jadi kalau nanti saya memang dieksekusi oleh Bani Hashim, saya siap. Begitulah Umar bin Khattab. Dia tidak mau bertele-tele. Sekarang aja kita bunuh. Sehingga waktu itu dia memacu kudanya, menghunus pedang, mencari di mana Nabi SAW.
Ternyata di tengah jalan orang bertanya, mau kemana Umar? Saya mau ketemu sama Muhammad, mau saya bunuh. Nggak selesai-selesai kalau kita nak bunuh ini orang. Ternyata orang tadi mengatakan, kemarin adik kamu masuk Islam juga. Fatimah binti Khattab masuk Islam. Nah, Umar ini Pak, objektif sekali orangnya. Begitu tahu ada adiknya masuk Islam, dia tunda dulu. Ini adik saya harus diberesin dulu. Dia cari adiknya. Ternyata adiknya itu sedang berada dengan Sa'id bin Zaid, sahabat yang nanti juga diambil masuk surga. Sedang membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi. Begitu datang Umar, ya namanya aja tiba-tiba datangi Umar, ya. Dan tahu bagaimana Umar. Kalang kabut. Dan ternyata kedapatan sama Umar bin Khattab lembaran yang di sana ditulis ayat Al-Quran. Ditampar Fatimah, ditampar. Tahu aja kena tampar Umar. Dan waktu itu Umar minta, apa yang kau baca? Fatimah ini juga walaupun perempuan, juga berasal dari kabilah yang sama. Apa kata Fatimah? Nggak boleh, saya nggak kasih. Kau najis, mandi dulu, baru boleh. Umar nurut Pak. Singkat cerita, ketika kemudian dibuka suhuf tadi, lembaran Al-Quran belum terkumpulkan ya, Umar bin Khattab mendapati di dalam itu ternyata ada tertulis surah Toha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Umar terkesan dengan kalimat ini, bergetar beliau dengan kalimat ini, seolah-olah Allah langsung menantangnya. Aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, pada saat itu Islam sudah mulai merasuk ke hati sanubari Umar. Umar waktu itu meminta kepada Sa'id bin Zaid, antarkan aku kepada Muhammad. Disinilah cerita tadi. Akhirnya diantarlah Umar bin Khattab ke rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, mengajarkan para sahabat tentang perkara agama. Nah, waktu itu diketok pintu sama Umar. Ya, kita tahu Umar, ketok pintunya lain, gede ketok pintunya, Pak, besar. Hamzah waktu itu baru beberapa hari masuk Islam. Ketika dilihat dari dalam, Umar ternyata. Orang-orang udah pada ketakutan. Kok bisa Umar datang kemari? Ada apa? Kemudian Hamzah mengatakan, persilahkan dia masuk. Kalau dia beriman, dia datang baik-baik, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia datang ingin buat keonaran, kita akan bunuh dia dengan pedang yang dia bawa. Itu Hamzah, Pak. Hamzah ini juga gawat kan, paman Nabi. Kalau dia datang berbuat macam-macam, kita bunuh dia dengan pedang yang dia bawa. Bukan pedang kita, pedang yang dia bawa. Akhirnya waktu itu dibukakan pintu, begitu Umar masuk, Nabi langsung memegang baju Umar, langsung membanting Umar. Sahabat yang lain melongok. Hamzah tadi baru bilang, kita bunuh dia. Rasulullah SAW nggak bilang apa-apa, langsung membanting Umar. Sekali bantingan. Umar waktu itu heran. Selama ini nggak pernah ada yang bisa membanting saya. Nabi lah orang yang pertama kali membanting. Singkat cerita, Umar bin Khattab waktu itu masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejak itulah kemudian para sahabat yang sebelumnya tidak berani terang-terangan berdakwah, sejak Umar masuk Islam, mereka berani terang-terangan. Sehingga Umar bin Khattab ini digelar dengan apa? Umar bin Khattab Al-Faruq. Ketika beliau sudah berislam, beliau mengatakan, apa yang kita sampaikan ini kebenaran kan wahai Rasulullah, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Itu Umar. Bahkan ketika peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat yang lain itu berhijrah sembunyi-sembunyi, tapi Umar bin Khattab buat pengumuman, barang siapa yang mau istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, silakan hadang Umar di jalan. Saya mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada yang berani hadang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada begitu banyak keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, Umar ini termasuk sahabat yang lisannya itu begitu banyak direspon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada banyak ayat yang turun merespon ucapan dari Umar bin Khattab. Baik itu pertanyaan, baik itu pernyataan, atau pendapat Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan pada saat Rasulullah SAW baru saja menyelesaikan perang Badar, ada sekitar 70 tawanan perang. Sahabat waktu itu dengan Rasulullah bermusyawarah, ini 70 tawanan perang mau diapain? Pilihannya dibunuh atau diminta tebusan, dilepaskan dengan tebusan. Kayak orang-orang Israel pada hari ditangkap sama tentara-tentara Hamas, itu ada yang ditebus, ada yang dibunuh, dieksekusi. Mayoritas sahabat termasuk Nabi SAW itu cenderungnya meminta tebusan. Lumayan, satu orang berapa? Satu orang katakanlah 100 juta, 70 orang ada 7 miliar. Mempertimbangkan waktu itu ada begitu banyak sahabat, khususnya sahabat muhajirin, masih susah hidupnya. Jadi kita menebus mereka ini, dan uang itu untuk menyantuni orang-orang muhajirin yang kesulitan hidupnya, tidak ada kerja. Hanya ada 2 orang sahabat waktu itu yang berpendapat berbeda, yaitu Umar bin Khattab dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini kalau boleh dikatakan Umarnya orang-orang Ansar, keras sekali, tegas. Tapi luar biasa, Sa'ad bin Mu'az ini ketika meninggal dunia, apa kata Nabi? Kematiannya mengakibatkan arsy Allah itu bergoncang. Sa'ad bin Mu'az, orang yang punya karakter juga. Umar bin Khattab mengatakan, penggal wahai Rasulullah, jangan ditebus, dipenggal. Tapi karena mayoritas waktu itu mengambil pendapat, mengambil tebusan, akhirnya Umar mengalah. Ternyata turun ayat surah Al-Anfal mulai 67 sampai 68 yang mengatakan tidak pantas bagi seorang nabi ketika dia memiliki tawanan dalam kondisi pada saat itu dia mengambil tebusan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu, maka kalian akan mendapatkan siksaan karena kalian mengambil pendapat menebus tahanan tadi itu. Apa kata Nabi? Kalau sempat siksaan Allah ini datang, maka yang selamat cuma Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'az saja. Ternyata Allah menurunkan firman membenarkan ucapan Umar waktu itu. Tapi subhanallah, Pak, ketika mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan ucapannya, Umar justru menangis. Enggak langsung bilang begini, kan dah saya bilang wahai Nabi kan, enggak percaya saya bilang kemarin. Saya dah kenal tuh orang-orang tuh Abu Jahal macam dah kenal saya. Penggal aja, enggak ada minta-minta tebusan. Umar enggak gitu, Pak. Begitu mengetahui Allah membenarkan ucapannya dan Nabi waktu itu begitu susah, Pak. Karena ayat ke-68 ini, Umar justru menangis. Tawadu sekali ini orang. Jadi karakternya di satu sisi tegas, tapi ketika sudah tersentuh kebenaran, dia juga bisa lembut sekali. Itu satu. Kemudian turunnya surah Al-Ahzab ayat ke-53. Ini tentang etika meminta keperluan kepada istri-istri Nabi. Itu juga atas ucapan Umar. Para istri Nabi itu menutup wajahnya, itu juga atas ucapan Umar. Apalagi kalau pendapat Umar itu kalau di ayat Al-Baqarah ayat ke-125 Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, itu juga ayat yang turun merespon ucapan Umar. Andai saja sekiranya makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat, turun ayat, Pak, membenarkan ucapan Umar. Kemudian apa lagi? Tentang khamar, yas'alunaka 'anil khamr, itu juga turun merespon pertanyaan Umar. Kemudian apa lagi? Ada lagi ayat di surah At-Taubah 84 ketika kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu ya, Abdullah bin Ubay ini gembong orang munafik. Ketika Abdullah bin Ubay ini mati dan semua orang tahu ini adalah gembong orang munafik,
ada permintaan agar Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Dan Nabi menyanggupi itu. Hendak berangkat Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, datang Umar menghadang Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia orang munafik, tidak pantas disolatkan. Jangan, kata Umar bin Khattab. Tapi Nabi waktu itu juga mempertimbangkan, Pak, karena ada anak Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah bin Ubay, beriman. Bapaknya gembong orang munafik. Abdullah anaknya beriman, sama seperti Abu Jahal, musuh Nabi, tapi anaknya Ikrimah bin Abi Jahal sahabat biasa dulu itu. Mempertimbangkan perasaan Abdullah bin Ubay, Nabi waktu itu menyanggupi untuk mensolatkan jenazah. Tapi Umar mengatakan, jangan wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Turun ayat surah At-Taubah 84 menegur Nabi, membenarkan Umar. Kemudian apa lagi? Turun ayat ke-16 surah An-Nur. Ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, berita bohong, fitnah kepada Aisyah radhiyallahu an. Saking luar biasanya berita bohong itu, saking viralnya kalau pada hari ini, Nabi saja termakan oleh berita bohong itu, Pak. Termakan. Hampir retak, bukan hampir retak, sudah mau pecah itu rumah tangga Nabi dengan Aisyah, sampai Nabi itu memulangkan Aisyah ke rumah Abu Bakar, mengembalikan walaupun tidak dicerai. Siapa yang kemudian datang kepada Nabi? Umar bin Khattab diantaranya. Apa kata Umar bin Khattab? Ini cerdasnya Umar, Pak. Kata Umar, wahai Rasulullah, siapa yang menikahkan engkau dengan Aisyah? Rasulullah menjawab, Allah yang menikahkan. Berdasarkan wahyu, Pak. Nabi dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang takwilnya menikah dengan Aisyah. Allah. Kemudian Umar berkata, kalau Allah yang menikahkan engkau dengan Aisyah wahai Rasulullah, apakah mungkin Allah itu akan menikahkan seorang rasulnya, utusannya kepada seorang wanita penzina? Masuk akal, Pak? Mungkin enggak kalau Allah itu menikahkan kekasihnya engkau wahai Rasulullah dengan seorang perempuan penzina? Atau engkau hari ini menyangka Tuhan atau Allah telah mendustakan, telah mempermainkanmu sehingga menikahkan engkau dengan seorang perempuan penzina? Nggak mungkin, Pak. Logika Umar bin Khattab kuat sekali waktu itu. Nggak mungkin wahai Rasulullah, itu berita bohong. Umar datang, Pak, membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat lagi, Pak. Turun ayat ke-16 surah An-Nur. Dan ada beberapa ayat yang lainnya yang turun akibat ucapan Umar bin Khattab. Di antaranya lagi ada surah Al-Munafiqun ayat ke-6. Dan lain sebagainya. Sehingga Umar bin Khattab ini dikatakan oleh Nabi SAW, umat-umat terdahulu ada di antara mereka yang disebut dengan muhaddisun. Orang yang kepadanya diberikan ilham. Kenapa ilham? Karena wahyu itu hanya ada pada Nabi dan Rasulnya. Orang yang diberikan ilham, muhaddisun. Dan pada umatku, sang muhaddisun itu adalah Umar bin Khattab. Orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, andai saja setelah aku ini masih ada nabi setelah aku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Dia adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar ini memiliki kelebihan, kalau kita katakan tadi, itu keilmuannya, kefakihannya yang di atas rata-rata. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi mengatakan apa? Dia orang yang berada di peringkat pertama yang memiliki keluasan ilmu, yang luar biasa ijtihadnya, dan begitu banyak fatwa-fatwa yang dia keluarkan. 5 menit lagi. Umar bin Khattab merupakan orang kedua yang memimpin kaum muslimin. Kalau Abu Bakar waktu itu menjadi khalifah hanya berdurasi 2,5 tahun, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah agak panjang, sekitar 10 tahun. Nah,
Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam itu melejit, Pak. Menyebar luar biasa. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab lah Islam itu mampu menaklukkan Persia, mampu menaklukkan Yerusalem untuk pertama kalinya, Pak. Membuka Masjidil Aqsa. Untuk pertama kalinya Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh umat Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab juga Mesir dibuka dan banyak sekali lainnya. Nah, Umar bin Khattab ini juga sahabat yang memiliki karomah. Karomah apa ya? Keramat. Kalau kita pada hari ini na tengkunya keramat, na tengkunya keramat nggak bisa divalidasi lagi. Tapi Umar bin Khattab, nah, enak kita ngomong sahabat, jelas Pak. Hadisnya sahih jadi. Riwayatnya sahih. Apa karomah Umar bin Khattab? Pernah suatu ketika Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan sahabat di Madinah. Nah, di tempat yang jauh ada yang mengatakan ini di Persia, ada sahabat yang sedang berperang. Dan panglimanya itu Sariyah, komandan peletonnya Sariyah. Tiba-tiba Umar bin Khattab sedang berkhutbah seperti ini di hadapan para sahabat di Madinah, Pak ya. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Sariyah, naik ke gunung." Sahabat yang di Madinah bingung, Sariyah kan lagi di sana, lagi di luar kota. Umar mengapa tiba-tiba menyuruh memanggil Sariyah dan Sariyah itu tidak ada di tempat. Setelah sekian lama kembali Sariyah baru kemudian mengatakan, "Wahai Umar, ketika kami sedang berperang kami terdesak oleh musuh dan tiba-tiba kami mendengarkan suaramu mengatakan kepada kami, ya Sariyah, naik ke gunung." Dan akhirnya kami menuruti apa yang kau katakan dan kami selamat. Bayangkan, kalau hari ini kayak video call ya. Apa kata Umar bin Khattab? Pada saat itu Allah menampakkan di hadapanku kondisi umat, kondisi pasukan waktu itu yang terdesak. Dan aku melihat gunung memang di situ. Naik ke gunung. Tapi sebentar saja. Video call sebentar. Ini sahih Pak riwayatnya. Jadi sahabat di sana mendengarkan suara Umar. Umar juga diperlihatkan sama Allah bagaimana kondisi pasukan pada saat itu. Jauh sekali Pak. Bayangkan Persia dengan Madinah berapa kilometer jauhnya? Jangankan sama Persia, dari sini ke Biren aja juga udah aneh kan, udah ajaib itu karomah. Karomah yang berikutnya dan ini juga masyhur ketika Mesir ditaklukkan oleh umat Islam dan waktu itu yang menjadi gubernur pemimpin Mesir itu adalah Amr bin As. Nah, waktu itu di Mesir sedang terjadi kemarau berkepanjangan. Dalam riwayat yang lain sebaliknya, lagi banjir besar. Amr bin As kemudian melapor kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sesungguhnya di daerah Sungai Nil ini penduduknya itu mempercayai kalau Sungai Nil kering atau Sungai Nil itu meluap, maka mereka harus mengorbankan seorang perawan. Dan sampai hari ini mereka masih meyakini itu. Walaupun kita sudah berdakwah Islam, lagi Islam buat Aceh, Pak. Islam. Tapi pertik macam menengah kan, masih tercampur dengan budaya agama yang lain. Masih bawa kepala kerbau ke tengah laut. Kalau tanya orang Islam, tapi masih bercampur dengan kemusyrikan. Ini gimana ceritanya ini? Kata Amr bin As. Kemudian apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab menuliskan sesuatu di secari kertas. Dan kemudian menyuruh kepada Amr bin As, lemparkan kertas ini ke Sungai Nil. Ini kalau kita ambil pendapat Sungai ini lagi kering waktu itu ya. Apa kata Umar? Nah, jadi ceritanya begini Pak. Setelah dilemparkan, tak lama setelah itu Sungai Nil yang tadinya kering mengalirkan air lagi. Ternyata apa yang ditulis oleh Umar di atas kertas itu? "Wahai Nil, kalau engkau mengalir karena dirimu, ya udah nggak usah ngalir lagi. Tapi kalau engkau mengalir karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengalirlah. Mintalah kepada Allah agar engkau mengalir." Mengalir Sungai Nil. Dalam riwayat yang lain ketika Sungai Nil itu meluap, "Wahai Nil, surut." Dengan kertas itu, Pak. Surut Sungai Nil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah Umar bin Khattab. Terakhir, Pak. Umar ini juga termasuk sahabat yang karakternya, ciri-cirinya itu tertulis dalam kitab terdahulu. Kitab orang-orang Bani Israel sebagai penutupnya. Yaitu ketika Umar bin Khattab pada masa kepemimpinan beliau, Yerusalem, Masjidil Aqsa itu ditaklukkan, diambil alih oleh umat Islam dari orang-orang Romawi yang beragama Nasrani.
Waktu itu Abu Ubaidah meminta kunci. Komplek Masjidil Aqsa itu kan persegi panjang, Pak ya. Kalau Bapak lihat hari ini masih ada pagarnya itu. Pagar masuk ke dalam komplek Masjidil Aqsa, 4 persegi panjang. Di dalam itu banyak masjid, ada beberapa masjid. Di antaranya masjid yang kubahnya warna emas itu. Abu Ubaidah meminta kepada pendeta yang menjaga Masjidil Aqsa itu kunci. Mana kuncinya? Karena sudah ditaklukkan. Apa kata pendeta? Di dalam kitab kami, oleh nabi kami sebelumnya, dikatakan bahwa kunci ini diberikan kepada seseorang yang begini ciri-cirinya. Kata Abu Ubaidah, itu khalifah kami Umar bin Khattab. Ya, kepada orang itu kami beri kuncinya, bukan kepada kamu. Itu nubuah dari nabi kami sebelumnya. Di kitab kami dikatakan begitu. Kemudian Abu Ubaidah mengirim surat kepada Umar, sehingga Umar ini termasuk sahabat yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Akhirnya karena menerima surat itu bahwa pendeta tidak mau kasih kunci kecuali kepada engkau, keluar Umar bin Khattab dari Madinah, Pak, berangkat ke Masjidil Aqsa. Nah, Umar ini punya karakter, Pak, orangnya zuhud sekali. Walaupun zuhudnya Umar ini mendapatkan kritik dari Utsman. Kata Utsman, wahai Umar, sesungguhnya apa yang kau lakukan pada hari ini akan menyulitkan khalifah setelah engkau. Dan benar, karena karakter Umar sama Utsman berbeda. Dan ketika Utsman jadi khalifah, orang-orang selalu saja mengaitkan dengan Umar. Umar dulu nggak kayak gini. Umar dulu nggak kayak gini. Dan Utsman mengatakan, apa yang kau lakukan pada hari ini, kehati-hatian, zuhudnya Umar bin Khattab itu akan menyulitkan pengganti engkau, wahai Umar. Umar akhirnya berangkat, Pak, dengan hanya 1 tunggangan keledai, Pak, supaya menghemat. Karena ini pakai uang negara. Umar berangkat berdua dengan budaknya Salim. Keledai naik Umar sama Salim. Ya, amruk keledai, orang besar naik. Kata Umar, kita gantian naik. Engkau naik, tilawah 1 juz, engkau turun, aku naik. Tilawah 1 juz, aku turun, engkau naik. Begitu terus, Pak. Jadi gantiannya itu dengan tilawah 1 juz. Beda sama kita kan? Kita putar musik kok di mobil. Ini enggak, tilawah 1 juz turun, gantian. Tilawah 1 juz turun, gantian. Sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, sampai menjelang ke Masjidil Aqsa, ketika mau masuk itu, Salim berada di atas keledai, Umar yang menuntun. Itu sudah nampak rombongan orang-orang pendeta itu. Kata Salim, wahai Umar, engkau naik. Karena kan kau khalifah. Saya yang turun. Kata Umar, enggak, kan giliran engkau. Jangan, wahai Umar, ini kan prestise ya. Masa khalifah di bawah, budak di atas. Beda zaman sekarang, Pak. Ini khalifah, Pak ya, bukan presiden. Khalifah itu di atas presiden, Pak. Kata Salim, naik wahai Umar. Apa kata Umar bin Khattab, Pak? Wahai Salim, sesungguhnya aku lebih membutuhkan pahala daripada engkau. Lihat Umar nih, Pak. Umar dia masuk surga, tapi ketika diminta naik sama Salim, apa kata Umar? Engkau tetap di atas. Karena aku lebih membutuhkan pahala daripada engkau, wahai Salim. Nah, ketika sudah agak mendekat, ya, tapi masih belum begitu mendekat, Pak, dan nampak. Salim dari atas sudah mengatakan, saya bukan khalifah, ini khalifah. Karena orang-orang sudah menyangka, oh itu yang namanya Umar bin Khattab. Ini khalifah, bukan saya. Nah, ketika sudah nyampe, baru nampak, Pak, wujud khalifah ini, Umar bin Khattab ini. Waktu itu Umar bin Khattab sedang mengenakan pakaian yang di pakaiannya itu ada 70 tambalan. 70 tambalan, Pak. 70. Apa kata pendeta itu? Di dalam kitab kami dikabarkan bahwa kunci ini kelak akan kami berikan kepada seseorang yang mengenakan pakaian yang di pakaian itu ada 70 tambalan, dan engkau adalah orangnya. Sampai sedetail itu, Pak. Karakter ciri Umar itu digambarkan di dalam Alkitab mereka. Ini bukan satu kisah, Pak ya. Nanti ada lagi kisah Heraklius berdiskusi dengan Abu Sufyan, juga sama, Pak. Jadi di kitab-kitab orang-orang Bani Israel dulu bukan hanya karakter Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan detail, tapi juga para sahabat yang menjadi teman setia Nabi juga dijelaskan. Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan lain sebagainya ada dalam kitab mereka. Cuman mereka tidak mau beriman kepada
Rasulullah SAW, padahal kebenaran sudah nyata bagi mereka. Umar bin Khattab wafat pada tahun ke-23 Hijriah. Beliau tewas, wafat sebagai seorang syahid, itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang bernama Fairuz. Abu Lu'lu' inilah yang pada hari ini menjadi pahlawannya orang Syiah, sehingga Abu Lu'lu' ini diberi gelar Baba Syuja'uddin, ayah yang pemberani, karena berani menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi imam di salat subuh. Nah, yang menariknya, Umar bin Khattab karena tubuhnya begitu kuat sudah ditikam, Pak. Jadi ketika beliau minum susu, itu air susunya keluar dari perutnya. Keluar dari perutnya. Minum susu keluar dari perutnya air. Dan beliau pernah pingsan. Perhatikan, Pak ya. Ini kalau nggak salah Ustaz Syariah pernah ngomong nih, tapi ini kisahnya saya ceritakan lagi. Ketika beliau pingsan, waktu sholat tiba, orang membangunkan Umar. Umar bangun, Umar bangun, Umar tak bangun. Kata sahabat yang lain, jangan begitu cara banguninnya. Kumandangkan aja azan. Begitu dikumandangkan azan, Umar sontak terbangun, Pak. Mari kita sholat. Kita pada hari ini bisa jadi azan juga susah, Pak. Bangun. Ini enggak, Umar bin Khattab dibangunin biasa, ini alam bawah sadar, Pak ya. Dibangunin biasa dia enggak bangun karena emang parah lukanya. Bayangkan, Pak, minum susu, keluar lagi susunya di perut. Tapi masih bisa bertahan beberapa hari setelah ditikam itu. Tapi ketika dikumandangkan azan di dekat beliau itu, beliau langsung tak bangun. Mari kita sholat. Alam bawah sadarnya sudah begitu. Beliau wafat pada tahun ke-23 Hijriah. Makanya beliau dikatakan oleh Nabi SAW apa? Ketika pada pekan yang lalu saya katakan, ketika Nabi, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar naik ke Bukit Uhud, apa kata Nabi? Ketika Bukit Uhud itu bergoncang, wahai Uhud, diam, jangan bergoncang, karena di atasmu ada Nabi, ada As-Siddiq, dan ada syuhada. Syuhada itu termasuk Umar bin Khattab, karena beliau wafat dibunuh oleh orang kafir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.